Ratusan warga masyarakat Kota Sorong yang tergabung dalam Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya pada Senin siang tanggal 14 Maret tahun 2022 melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kota Sorong. Mereka menuntut DPRD Kota Sorong dan tim pemekaran Provinsi Papua Barat Daya untuk segera menyampaikan aspirasi mereka ke DPR RI dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar segera mekarkan daerah otonomi baru atau DOB di Provinsi Papua Barat Daya. Massa yang mulanya berkumpul di Tugu depan Toko Tio kemudian bergerak menuju ke gedung DPRD kilometer 10. Terlihat aparat keamanan yang berjaga di gedung DPRD memperketat protokol kesehatan sehingga para pendemo yang tidak menggunakan masker dilarang masuk lingkungan kantor DPRD Kota Sorong. Massa yang tergabung dari lintas suku serta lintas agama dan budaya langsung melakukan orasi di hadapan Ketua DPRD Kota Sorong Petronella Kambuaya dan para wakil ketua serta para anggota dewan. Dalam tuntutannya, Massa menilai pemerintah pusat tidak adil dalam pemekaran daerah otonom baru atau DOB di Papua. Ian Peter Bosawer, wakil sekretaris Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, saat membaca surat tuntutannya di hadapan Ketua Tim Presidium Daerah Otonomi Baru Lambertus Jitmau dan Ketua DPRD Kota Sorong Petronella Kambu, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam perkembangan pemerintahan dan pelayanan pembangunan di tanah Papua sampai saat ini belum sepenuhnya mewujudkan peningkatan kualitas masyarakat asli Papua yang maju, mandiri, dan sejahtera. Yang maju, mandiri, dan sejahtera. Perbedaan yang penting dan mendasar dibandingkan dengan undang-undang otonomi daerah yang berlaku untuk negara Indonesia selama ini. Undang-undang ini adalah kompromi politik yang sangat penting dan mendasar. Sejalan dengan itu, konstruksi politik pembangunan hukum nasional oleh pemerintah dan DPR RI berdasarkan kewenangan dalam membuat konstruksi peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkelanjutan. Harus benar-benar mencerminkan kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mencermati dinamika politik nasional pasca penataan daerah otonom baru di tanah Papua oleh pemerintah pusat berdasarkan pada ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 khusus bagi Provinsi Papua, maka bersama ini kami menyatakan sikap politik kami sebagai berikut. Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Maibrat, wilayah bawaan calon Provinsi Papua Barat Daya, dengan ini menyatakan dukungan dan pernyataan politik kami sebagai berikut. Kami mendukung pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi tanah Papua. Kami mendukung kebijakan politik strategis pemerintah pusat dalam penataan daerah otonom baru di tanah Papua, meliputi Provinsi Papua menjadi Provinsi Papua Pegunungan Tengah, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan. Pernyataan politik, kami mendesak kepada pemerintah pusat yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo agar kebijakan politik pembentukan rancangan undang-undang penataan daerah otonom baru di wilayah Provinsi Papua, Kabupaten Tambrau, Kepala Suku Maibrat, Kepala Suku Lintas Nusantara mengetahui tertanda Presidium Percepatan Provinsi Papua Barat Daya, Ketua Umum Dr. Ades Susafat Kamu, MSI MTH, Wakil Sekretaris Ian Peter Bosawer. Setelah menyerahkan surat pernyataan ke Wali Kota Lambertus Jitmau dan Ketua DPRD Kota Sorong Petronella Kambu memberikan pengarahan kepada Massa bahwa surat pernyataan tersebut kami terima dengan hati yang terbuka dan akan ditindaklanjuti aspirasi ini paling lambat 3 hari. Untuk itu kita berdoa semua agar hal ini cepat tercapai dan diselesaikan. Dan disertai dengan surat pernyataan yang sudah disampaikan kepada kami telah terima dengan hati yang terbuka dan kami akan siap untuk menindaklanjuti aspirasi ini. Dan tadi sudah disampaikan oleh para tim yang sudah menyampaikan bahwa selambat-lambatnya 3 hari ya, berdoa supaya hal ini akan cepat tercapai. Saya akan menyiapkan anggota dewan ya, yaitu 3 pimpinan, 3 komisi, dan 5 fraksi akan mengawal surat ini. Dan kami akan menyampaikan tembusan
ke provinsi dan selanjutnya surat ini akan dikawal ke pusat bersama ketua tim percepatan pemekaran Papua Barat Daya. Selain itu Wali Kota Sorong Lambertus Jitmo seusai masa melakukan aksi ia menjelaskan bahwa mereka berjuang dari sisi presidium sedangkan saya dengan teman-teman kepala daerah berjuang dari sisi tanggung jawab yang diberikan oleh gubernur kepada kami. Mereka berjuang dari sisi presidium, saya dengan teman-teman kepala daerah ini kan berjuang dari sisi tanggung jawab yang diberikan oleh Pak Gubernur kepada kami. Persoalan ini kan harus menuju kepada pusat semua nih, baik Pak Presiden, Mendagri dan DPRD khususnya di Komisi 2 dan Baliknas. Ya, kita berpikir baik-baik saja bagaimana untuk mengatur negara ini. Apa yang dilakukan bukan karena apa-apa, tapi kita berbicara berdasarkan revisi Undang-Undang Khusus Nomor 2 kemarin. Pemekaran di Tanah Papua termasuk Papua dan Papua Barat. Tapi kalau pikirkan Papua saja tanpa menghadirkan Papua Barat, berarti kita merasa dikucilkan. Kita rasa tidak dihargai. Dan ini akan menjadi pemicu. Jangan berpikir bahwa di Papua saja ada konflik, baru di Papua Barat tidak. Pasti ada konflik juga. Daripada terjadi konflik sana-sini, mari kita arif dan bijak. Sebagai orang tua, mengambil kebijakan untuk menguntungkan semua warga yang ada di tanah Papua ini. Pemikiran apa, pemekaran yang dilakukan ada 3, ada 4. Itu kami di Papua Barat hanya minta 1 saja. Lebih di sebelah tidak apa-apa. Tapi dengan cara itu belum tentu merubah kehidupan di sana, nggak bisa juga. Tidak apa-apa. Itu yang kalau semua dipakai dengan pemekaran dipakai dengan kajian intelijen nggak cocok lah. Baru yang persyaratan-persyaratan yang sudah dicantumkan dalam undang-undang itu mau dikemanakan. Sedangkan Papua Barat Daya ini sudah diperjuangkan selama 19 tahun, semua persyaratan dipenuhi. Wah, kalau diabaikan bagaimana? Itu yang semua harus menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat sebelum menetapkan daerah otonom baru di Papua itu. Jangan membuat hal-hal yang membuat yang lain tersinggung, merasa diabaikan, ditinggalkan. Ya, itu yang tidak boleh. Apalagi Papua Barat Daya kami 5 kepala daerah semua memberikan dukungan penuh dalam segala hal. Kami siap. Dan itu dalam pernyataan kami. Jangan alasan bahwa di sana belum ada. Kami punya sumber daya alam saja kaya raya di Sorong Raya kok. Kami 6 orang ini bisa bertanggung jawab kok. Kan begitu. Kasih dulu. Dulu Soekarno menghadirkan negara ini tidak pikir bahwa negara ini sudah hebat atau tidak. Soekarno katakan merdeka dulu, lain-lain akan diurus. Sama saja di Papua Barat Daya, hadir dulu. Nanti lain-lain kami akan lengkapi. Kan begitu. Jangan alasan-alasan klasik, nggak boleh. Saya tidak tahu, ini kami kan sebagai pejabat. Tapi akar rumput di bawah ini kan kami tidak bisa bendung. Mereka capek, mereka rasa lelah. Tidak mungkinlah kamu diam, loh. Diam-diam sudah 19 tahun. Malah sebagian besar sudah meninggal. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf mengabarkan.